Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di bandara nggak yel-yel tuh nggak seru Pak, jadinya kita harus yel-yel ya Pak. Kita yelnya standar dulu Pak, semangat pagi, habis itu kita yel-yel kerja Kertajati tadi ya Pak, gasken ya Pak. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Wah, ada luar biasanya. Oke teman-teman juga, karena kita ada di Bandara Kertajati, bandara kebanggaannya warga Jabar ya Pak. Di sini harus bahasa Sunda atau bisa bahasa Indonesia Pak? Seetik. Ya, kumaha daramang teman-teman pangestu, alhamdulillah ya. Teman-teman kalau saya bilang Kertajati jawabannya gaskan, kemudian tangannya di seperti pesawat mau take off, oke? Kertajati gaskan. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, para penumpang, para pengguna jasa Bandara Kertajati, hari ini ada acara spesial Pak. Jadinya kita di sini ada podcast dalam rangka nanti ada penataan daripada Bandara Kertajati dan Bandara Bandung Pak. Saya sudah ditemani oleh para narasumber yang hebat-hebat Pak. Saya perkenalkan dari ujung Bapak Muhammad Singgi sebagai Direktur BJB. Kemudian ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Berapa kilo tadi Pak? Oh ya, 10 kilo tadi saya hitungin ya Pak, kurang lebih Pak. Kuat juga Pak, Bandara Kertajati ini layak juga buat dipakai buat olahraga. Kemudian ada penumpang dari Malaysia, Bapak Jazli Zohari ya Pak. Sehat Pak? Sehat Bapak, sebelumnya dari mana Pak keberangkatannya Pak? Domisilinya di? Dari Bandung. Dari Bandung kemudian ke sini ya Pak. Sudah menggunakan jasa ini berapa lama Pak? Udah kesini, udah bolak-balik, udah banyak kali. Jadi udah banyak kali ya Pak? Hampir 1 tahun. 1 tahun ya, Pak? Wah mantap Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol Pak, bagaimana dengan fasilitasnya, kemudian bagaimana dengan infrastrukturnya, terutama nanti bagaimana tentang koneksinya ya Pak, tentu itu Pak ya? Ya siap. Kemudian yang kita hormati juga di sebelah kanan saya Bapak Muhammad Awaludin, Bapak Direktur Angkasa Pura II, tepuk tangan dulu buat Pak Muhammad Awaludin. Terima kasih Pak, sudah jauh-jauh datang dari Tangerang ke sini Pak. Kemudian ini Pak, sebelah kanan saya Akam sih Pak, anak kampung sini Pak kalau kata orang, orang yang punya wilayah nih katanya. Bapak Yufridon Gandos ya Pak. Yufridon Gandos, wah agak susah namanya Pak memang. Jos Gandos. Boleh Pak nanti dipakai mic-nya Pak Yufridon Gandos sebagai Kepala Otoritas Bandara Wilayah 1 di Bandara Kertajati ini. Sehat-sehat semua ya Pak tadi ya Pak, habis olahraga tentunya kan juga sehat. Mungkin pertanyaan pertama Pak, saya mau ngobrol sama Pak Gandos dulu nih Pak. Tadi ada acara sepeda Pak, kira-kira apa sih Pak yang melatar belakangi kita buat acara sepeda tadi Pak? Mohon izin Pak. Baik, terima kasih semua, tentunya sehat-sehat semua itu yang paling penting. Siap Pak. Ya, jadi sebenarnya kita mau menunjukkan bahwa kolaborasi itu sangat biasa. Jadi salah satu yang kita bicarakan dengan Pak Dirut AP2 yang luar biasa, hari ini saya terus terang bersyukur ya dengan Pak Dirut AP2 hadir langsung ya membawa pasukannya dan Dirut BJB dan saya bersama jajaran kita selesai CIQ juga ada hari ini. Jadi pentingnya untuk kita selalu mengenalkan atau mungkin menggaungkan, menyiarkan bahwa ada kebanggaan Jawa Barat itu, yaitu Bandara Internasional. Jadi salah satu kita rencana nanti Oktober, 29 Oktober, ini akan dioperasikan oleh pesawat-pesawat jet. Salah satu kita buat tadi bersepeda santai, kita membuat namanya kolaborasi. Sambil bersepeda kita ngobrol, tapi tetap sehat. Jadi artinya hari ini kita bertemu, bersenda gurau, berbaur untuk mencapai suatu tujuan kolaborasi demi nanti terbang asik dengan melalui Kertajati. Mantap ya, ternyata ada udang di balik batu berarti ya Pak. Iya, Pak. Ya, rencananya tidak cuma hanya sepeda tapi tujuannya itu ya Pak. Oke. Baik, selain sehat kita juga silaturahmi ya Pak. Tadi nanti mengumpulkan berapa
komunitas bandara karena penting Pak untuk melakukan sebuah kolaborasi karena tentunya bandara ini juga nggak bisa dijalankan oleh satu pihak saja ya Pak, dari pihak regulator, dari operator dan juga dari penumpang. Baik, selanjutnya mungkin ke Pak Emma Pak. Kalau kita lihat ini kan bandara termasuk bandara yang baru Pak. Walaupun memang sudah lama tapi kan bandara ini akan kira-kira Pak dari sisi Angkasa Pura II Pak sebagai operator Pak. Kalau kita ngobrolin masalah strategik korporasi Pak, kan ada corporate strategi, kemudian ada di bisnis strategi dan level strategi. Kira-kira di ketiga bagian itu Pak, Angkasa Pura II itu akan melakukan strategi apa Pak untuk membuat bandara ini semakin maju Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali saya bisa bergabung di Kertajati pagi ini. Jadi tadi sama Kapten Gandos kita sepedahan sama Pak Singgi ya. Saya tuh setelah bersepedahan baru tahu kalau bandara ini ternyata luas sekali. Biasanya kalau datangnya pakai mobil. Kayak mobil cepat gitu kan. Kayaknya sih kecil-kecil aja. Tapi kalau setelah sepedahan terus ngelihat dari atas, luas banget gitu ya. Jadi memang kembali lagi dengan pertanyaannya Mahe tadi. Jadi memang kalau kita lihat secara kesiapan infrastruktur dan fasilitas, Bandara Kertajati yang dimiliki atau dimandati oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada PT BIJB ini sudah sangat siap, luas areanya, fasilitasnya lengkap, runway-nya 3.000, lebarnya 60 meter. Jadi sudah nggak ada kendala lagi kalau pesawat wide body berbadan lebar sekelas Airbus 380 tuh ya, yang double decker tuh ya, itu dengan kapasitas kali angkut bisa sampai 500 orang tuh nggak ada masalah. Jadi saya ingin mengatakan kalau secara infrastruktur dan fasilitas Bandara Kertajati tidak ada isu lagi, tidak ada gap lagi. Nah sekarang bagaimana meng-create antara demand dan supply dan kolaborasi seperti tadi Pak Kapten Gandos sampaikan. Kolaborasi antara regulator dan operator, operatornya pun beragam kan. Kami operator bandara yang diberi tugas di Kertajati bekerja sama dengan PT BIJB. Terus kita juga punya teman-teman di Airnav, apalagi maskapai airlines ya, CIQ yang memang harus berkolaborasi. Dan setelah 2018 pertama sekali bandara ini secara resmi dioperasikan, walaupun dengan berbagai kendala ya, karena kita juga 3 tahun kita menghadapi COVID kan, 2020, 2021, 2022, itu juga tidak mudah bandara ini bisa bertahan. Dan kalau kita lihat dalam situasi yang begitu sulit, bandara ini tetap bersih, tetap layak, tetap membanggakan untuk bisa melayani penumpang. Dan kita lihat di belakang kita kan ini kan counter check-in-nya AirAsia. Tadi Pak Jazli juga sudah persiapan untuk berangkat ke Kuala Lumpur dan kemudian kita nanti juga kita akan sapa ya pelanggan-pelanggan penumpang kita. Jadi sekali lagi secara kesiapan dan secara strategi saya rasa kolaborasi dan sinergi itu paling penting. Nah yang kedua, bagaimana kemudian secepatnya membuat Kertajati ini ramai. Ya, itu yang paling penting. Jadi kembali lagi dukungan semua pihak harus ada. Nah kalau nanti sudah disediakan 3 maskapai yang akan beroperasi, AirAsia, kemudian Citylink, kemudian juga Super Airjet ya. Dan kita sudah menyiapkan juga skenario untuk perpindahan penerbangan dari Bandung ke Kertajati. Dan insya Allah nanti per 29 Oktober penataan dan perpindahan penerbangan itu sudah terjadi. Nah ini yang kemudian kita akan dorong bagaimana kemudian secepatnya Kertajati bisa ramai. Nah yang berikutnya kita tentu saja tidak berdiam diri untuk bagaimana membangun satu komitmen bersama pemerintah daerah, stakeholders. Apa saja yang bisa didorong untuk bagaimana mendorong percepatan untuk Bandara Kertajati supaya tadi ya lebih ramai dan kemudian juga diminati oleh banyak pihak. Satu kita lihat potensi dari UMKM-nya ya. Di sekitar kawasan ini Ciayu Majakuning ini kan banyak nih. Cirebon ada batik ya. Terus kemudian Indramayu dia terkenal dengan hortikultura buah-buahan dan lain sebagainya. Yang bisa juga dilewatkan dengan bandara untuk kebutuhan logistik kargo dan lain sebagainya. Dan juga kemudian budaya ya, kita banyak mengenal di wilayah sekitar sini juga bisa kita dorong untuk potensi itu. Nah jadi sekali lagi PT Angkasa Pura II didukung oleh regulator melalui Otban 1, PT BIJB saya rasa kita tidak ragu bahwa komitmen untuk memperbesar
menambah kapasitas, memperluas layanan, cakupan dan lain sebagainya pada Bandara Kertajati adalah sebuah kesungguhan kita untuk bagaimana kemudian bandara ini menjadi bukan hanya bandara kebanggaan masyarakat Jawa Barat dan Provinsi Jawa Barat, tapi juga Indonesia. Terima kasih. Baik Pak, jadinya memang sudah ada persiapan-persiapan itu ya Pak, dan memang tenang tanggal 29 nanti kita akan ada penataan ulang sehingga tidak, sebenarnya tujuan untuk supaya tidak saling memberi supaya tidak bentrok gitu ya Pak antara Bandung dan di Kertajati. Tapi nggak asik kalau kita nggak ngomong dari pengguna jasa. Tentunya di sebelah kanan saya sudah ada Bang, saya panggilnya Abang aja, orang Malaysia panggilnya Abang ya Pak. Abang apa udah kalau Malaysia itu Pak? Abang sama, juga ya? Sama Oke. aja. Bang Jajoli Jauri ini sebagai pengguna yang kabarnya Abang bisa sebulan sekali itu mampir ke Bandung gitu ya Bang ya? Iya Nah, benar. boleh tahu Bang pengalamannya Abang selama menggunakan Bandara Kertajati, betul kan Abang menggunakan Kertajati dan Bandara Bandung juga ya? Boleh tahu pengalaman Abang selama Kertajati dan selama menggunakan bandara di Hussein Bang? Bisa diceritakan Bang? Oke, Assalamualaikum. So jadi sebelum ini saya sering ke Bandung sejak dari tahun 2017. Jadi kemarin dulu lewat kalau ke Bandung langsung aja ke Bandara Hussein. Waktu itu tiketnya alhamdulillah lah nggak begitu mahal. Tapi pas COVID, jadi Bandara Hussein itu tutup, jadi nggak bisa lewat Bandung. Harusnya stop di Jakarta. Dari Jakarta ke Bandung jaraknya jauh dan masanya paling cepat lah 3,5 jam. Paling cepat 3,5 jam, 3 jam lebih lah. Kalau dari sini, dari Bandung ke Kertajati dengan tol yang baru, cuma 1 jam 10 menit dengan 1 jam sudah sampai ya Bang? 1 jam 10 menit dengan kendaraan pribadi. Berarti berita yang 3 jam 4 jam itu? Iya, nggak usah. Abang langsung praktek kalau 1 dengan- jam ya Pak? Iya, kalau dengan tol yang baru. Kalau sebelum ini tol yang lama lewat Tol Padalarang. Cikarang ya, Padalarang 2 jam lebih, 2 jam lebih atau hampir 3 jam. Ya, jadi alhamdulillah dengan tol baru, alhamdulillah jadi perjalanannya lebih pendek. Dan kampung istri saya juga di Cirebon, jadi kami sering ke Cirebon juga. Jadi kalau ke Cirebon lewat tol yang baru, jadi lebih gampang kalau lewat ini. Tadi Abang dari sana ke sini dengan menggunakan pribadi atau menggunakan Pribadi. transportasi? Oh pribadi ya Pribadi. Pak. Nah nanti itu PR-nya Pak Singgi itu bagaimana kira-kira kalau kebetulan kan Bang Jazuli ini kan menggunakan pribadi. Nah buat para pengguna yang memang dari Bandung ke sini kan tentunya perlu difasilitasi Pak. Kira-kira fasilitas apa saja Pak yang nanti disiapkan dari Bandara BJB untuk para penumpang yang memang dari Bandung dengan menggunakan transportasi umum? Karena itu penting Pak transportasi umumnya Pak. Bisa disampaikan Pak. Terima kasih nih Bang. Terima kasih juga nih Pak Gandos, Kak Otban, Pak Awal gitu. Jadi secara kesiapan bandara ini kan dioperasikan oleh Angkasa Pura II, kita tidak ada yang ragu bagaimana AP2 itu mengoperasikan sebuah bandara karena pengalamannya sudah luar biasa dan internasional dan diawasi juga oleh Pak Kak Otban ini juga dari Kementerian Perhubungan juga. Jadi untuk soal penumpang itu yang dari Bandung utamanya, sebenarnya dari Kertajati bandara ini sudah menyiapkan shuttle-shuttle dan juga dari Kementerian Perhubungan juga menyiapkan damri juga gitu. Jadi bagi masyarakat Bandung untuk ke Kertajati itu tidak sulit karena bahkan kota-kota di seluruh Jawa Barat pun sudah disediakan moda transportasinya, shuttle-shuttle-nya ada. Ada kurang lebih 10 pengusaha yang memberangkatkan ataupun dari Kertajati menuju kota-kota di wilayah Jawa Barat. Dari Bandung juga berbagai macam shuttle juga ada gitu. Selain damri yang berasal dari Kebun Kawung. Jadi bagi pengguna jasa tidak usah ragu gitu. Begitu turun di Kertajati itu terlayani dengan baik. Mau ke kota-kota di mana di Jawa Barat ada. Bahkan sampai Ciamis, Tasikmalaya pun yang jauh ada. Jadi saya pikir untuk masalah moda transportasi darat setelah turun dari pesawat masyarakat tidak usah ragu lagi. Dapat dipastikan terlayani dengan baik. Begitu dari saya kami. Kalau dari Bandung ke sini Pak dengan menggunakan moda transportasi publik kira-kira berapa lama Pak? Kira-kira juga kemarin sudah dicoba, bahkan Pak Gubernur kami juga sudah mencoba tanpa pengawalan. Itu dari Kebun Kawung kalau pakai damri
kira-kira 90 menit ya gitu 10 seperti menit. itu. Oh berarti bukan waktu yang lama ya Pak, 1,5 jam, Cepat ya, gitu. 1,5 jam. Itu tanpa pengawalan dan kendaraan umum. Itu sama saja publik. dari Cengkareng ke Bekasi Pak, 1,5 jam Pak. Kurang lebih ya Pak. Kalau pakai satu lebih cepat lagi, kalau pakai pribadi lebih cepat lagi. Tapi kedepannya Pak, apakah memungkinkan Pak di sini nanti ada dibangun kereta atau apa Pak, mungkin dari... Kalau secara desain dan secara master plan, itu di halaman depan sebelah fasad itu memang adalah stasiun kereta. Yang kedepannya insya Allah akan dihubungkan dengan yang dari Jatibarang, kemudian juga dari Bandung. Jadi walaupun sekarang itu belum, tapi secara perencanaan memang kedepannya insya Allah ada. Begitu Mas. Baik, jadinya bukan halangan lagi nih para pemirsa untuk tidak menggunakan Bandara Kertajati kan. Jadi tadi Ya, isu-isu betul. tadi yang katanya, kalau kita dengar di sosial media Pak, netizen Indonesia kita tahu sendiri Pak, jempolnya lebih ganas dibandingkan mulutnya Pak. Ya jangan khawatir, biasanya yang belum mencoba itu bayang-bayangin terus kemudian nulis kira-kira naik apa ya. Tapi kalau begitu sudah mencoba, saya yakin tidak akan ada isu lagi. Oke. Ternyata naik lewat Kertajati gampang dan mudah terlayani dengan baik. Seperti Oke, itu Pak. saya pikir. Tapi netizen tuh Pak biasanya dia akan mengkalkulasi masalah biaya Pak. Kira-kira dari sini ke Kebon Kaung itu berapa Pak biayanya untuk Damri Pak? Untuk Damri direncanakan 80.000. Oh 80.000, 80.000, saya rasa hampir sama ya. dengan, ya itu Betul. tadi yang saya sampaikan Pak, dari Bekasi ke Cengkareng juga sekitar 80.000. Shuttle kalau misalnya dari Bandung ke Cengkareng kan 195 ya. Ya. Tapi kalau dari Bandung ke sini cuma 120 saja. Oh. Gitu, seperti itu. Berarti tadi Pak pilihannya tadi ada Damri, shuttle ya Pak, Ya, kemudian ada travel ya Pak, Travel shuttle itu. shuttle ya Pak. Baik, jadi sudah. Bluebird juga sudah melayani. Oh, kalau ya. taksi Bluebird sudah mulai ada di sini ya Pak. Ya, ada sini. Oke, saya kembali ke Bang Jazuli deh. Kira-kira Bang, ekspektasi Abang nih terhadap bandara ini apa sih? Mumpung Abang ada di para pembesar-pembesar ini yang bisa langsung memberikan keputusan gitu kan sama mereka kan pemangku kebijakan. Kira-kira apa yang Abang harapkan dari Bandara Kertajati ini? Kalau dulu kan Abang ke Bandung kan tinggal datang, ya mungkin naik Grab atau apa kan bisa. Nah, kira-kira apa yang Abang inginkan dari Bandara Kertajati? Fasilitas apa yang Abang inginkan Bang? Kira-kira apa Bang? Ya, yang pertama seperti Bapak udah bilang, kalau ada stasiun kereta lebih bagus, lebih aman. Dan kalau ada lebih banyak shuttle, ya, kerana sekarang ini pesawatnya cuma 2 kali seminggu. Nanti kalau ada lebih company-company pesawat yang lain bisa menambah lagi, ya, nambah lagi shuttle. Dan di sini kalau bisa untuk menarik tumpuan orang ramai, dijadikan dibangunkan business center. Jadi seperti di Cirebon kan ada toko-toko souvenir, toko batik. Kalau nggak salah kalau dibinanya dibangunkan di sini lebih bagus. Jadi menarik perhatian, lebih ramai datang ke sini. Ya insya Allah lah. Itu yang ekspektasi saya. Jadi Abang kalau ke Bandung cukup naik transportasi publik jadi kalau itu sudah tersedia. Tapi tenang Bang, karena kan memang ya kapasitas belum ramai juga Bang. Nanti kalau ramai pastikan juga dari pihak operator dan regulator juga akan melakukan mengevaluasi kira-kira apa kebutuhan dari penumpang. Karena kami di operator bandara memang fokusnya memang ke customer-nya experience dari penumpang. Mudah-mudahan nanti Abang kesini lagi 2 bulan, bulan depan Abang kesini, kita sudah apa yang inginkan sudah kita siapkan. Baik, selanjutnya Pak, kalau tadi ngomongin Kertajati mulu kan kita harus juga ngomongin Bandung nih Pak, kira-kira. Kira-kira Pak, penataan apa sih Pak yang akan dilakukan antara Bandung dan Kertajati Pak, dari sisi regulasi Pak? Jadi saya mengingatkan kembali yang pertama kita harus optimis dulu bahwa perpindahan dari Bandung ke Kertajati bukan membuat Bandung tidak seramai yang sekarang. Optimis yang kedua adalah bahwa Kertajati ini optimis akan terus bisa berkembang karena kapasitasnya. Tadi apa dikatakan oleh Pak Zajali dan Pak Mahe dan Pak MA dan Pak Singgi, kita ini sekarang mencoba menghitung Pak. Saya berangkat dari Bandung, jadi 125 km itu adalah masuk mendekati Pastur kan ya. 125 sampai 155 itu mulai tol Cisumdawu. 155 sampai 185 itu Sumedang Pak. 169 itu Cisumdawu Twin Tunnel. Itu pemandangannya luar biasa. Jadi istilahnya CFD kita dari Bandung kita pindah ke Kertajati, maka kita naik funback di sini. Nah itu yang kita lakukan.
216 itu adalah keluar dari tol terakhir Cisumdawu. 152 ke sini 162. Artinya pemerintah berupaya memberikan pilihan kepada masyarakat. Oke, apakah Hussein akan kita tutup operasi? Tidak. 1 tahun kita berikan arahan Bapak Presiden, Bapak Menteri bahwa kita tetap mengoperasikan Hussein untuk pesawat jenis propeller. Jadi nanti ditata juga untuk private jet yang akan mungkin dengan angkutan udara bukan niaga, ya mungkin para bisnismen itu bisa ke Hussein. Jadi artinya penataan Hussein ini kita tata sebagai rupa, ya secara kapasitas mengingat sudah meningkatnya nanti ekspektasinya kita akan jatuh di Kertajati. Internasional juga, insya Allah nanti umroh haji tahun ini kan sudah di Kertajati. Nah insya Allah haji itu akan dilakukan juga di Kertajati. Ditata Hussein lagi kan adalah propeller. Jadi intinya kita berupaya untuk tetap saluran-saluran atau tempat-tempat bandar-bandar tetap kita isi pergerakan. Sekali lagi saya katakan kepada warga Jawa Barat, berbangga loh Jawa Barat itu. Apa saja luar biasa adanya. Jadi kalau bicara Bandung kan Jawa Barat. Tadi Pak Jali Cirebon ke sini 50 menit Pak ya. Kalau Cirebon ya. Bandung ke sini 1 jam 10 menit. Naik Damri atau yang lainnya 1 jam setengah atau 1 jam 40 menit. Artinya ini ditata sebagai rupa, ditata Kertajatinya, tapi Hussein pun kita tata. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat juga apakah nanti ada kargo setingkat ya tonase yang rendah atau lainnya yang private jet tetap kita tata di Hussein. Artinya pemerintah itu memberikan pilihan kepada masyarakat, kepada pengguna jasa. Regulator itu sekarang berupaya untuk selalu memfasilitasi operator. Artinya saya katakan regulator kalau tidak ada operator apa yang kita kerjakan. Begitu juga operator juga untuk mencapai suatu kesesuaian tentunya perlu kita dampingi. Tapi intinya adalah kami juga ada komunitas ya Pak, awal di Soekarno-Hatta kami itu mengawasi 39 bandara Pak. Untuk daerah wilayah daerah 5 provinsi. Oh 5 provinsi. Ya. Ada Kalimantan Barat, Jawa Barat, kemudian DKI, Banten dan Lampung. Kami juga punya komunitas sebut Kombata Pak. Komunitas Bandara Soekarno-Hatta. Nah kenapa kita lakukan hari ini? Selama 3 tahun kolaborasi bagaimana kita menangani COVID-19 di Soekarno-Hatta yang 24 jam. Artinya dengan kita sering berkolaborasi, menata sesuatu dengan baik, disampaikan kepada operator mengatakan ini belum bisa Pak, kita coba cari regulasi yang baik. Sama dengan Hussein juga, kita toto dengan baik, semuanya harapan kita bukan untuk regulator, bukan untuk operator, tapi untuk masyarakat ini. Netizen kita luar biasa Pak. Ibaratnya kalau sering dimarahin kan masih sayang Pak. Kalau dicuekin udah gak sayang lagi kan Pak ya. Jadi artinya itu juga jadi koreksi bagi kita. Yang gak usah alergi lah ya. Baca, kerjakan, diskusi. Yang penting sekali lagi ini hadir di sini ini bukan cuma komunitas bandara nih Pak. Ada influencer saya rasa tolong gaungkan bahwa Jawa Barat itu luar biasa. Makasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti isu Bandung ditutup tuh nggak ada ya Pak? Nggak ada, berarti hanya ditata ya Pak. Baik, dari regulator, saya kembali ke operator nih Pak Eman nih Pak. Ngomongin Bandung lagi Pak, kira-kira dari AP2 nanti Pak, tentunya kan di Bandung kan juga AP2 juga sudah banyak melakukan investasi-investasi. Nah kira-kira penataan apa yang akan dilakukan di antara Bandung dan Kertajati kan ini dua-duanya boleh kita bilang sebenarnya kan yang mengoperasikan yang punya bubukan dari Angkasa Pura II ya Pak. Nah untuk menata dari sisi Angkasa Pura II sebagai operator Pak di Bandung dan di Kertajati itu Pak bisa disampaikan Pak. Ya kita melihatnya dalam skala yang besar dulu ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat skala besar DKI ya, di situ ada bandara namanya Halim Perdana Kusuma gitu.
Terus di Banten kita punya bandara terbesar di Indonesia namanya Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ya, dan kemudian di Bandung kita udah punya Hussein gitu. Masih di dalam kawasan Jawa Barat yang juga sudah sebenarnya menyatu dengan kawasan aglomerasi Jabodetabek dan sekitarnya. Jadi di situ ada Kertajati. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kawasan besar ini itu boleh dibilang 4 bandara itu hal yang wajar saja, ya. Makanya kita mengenal dengan konsep apa yang disebut dengan multi airport system gitu. Nah, kebetulan 4 bandara tadi, Halim, Cengkareng ya, Soekarno-Hatta, kemudian juga Hussein dan Kertajati, operator bandaranya Angkasa Pura II semua. Jadi kita lebih mudah untuk menata itu. Jadi kami terima kasih kepada regulator yang mempercayakan itu. Sehingga kalau nanti ke depan kita mau kembangkan satu konsep besar dengan multi airport system, itu sangat mungkin terjadi. Nah, oleh karena itu saya melihatnya kita tidak melihat secara parsial gitu. Saya ambil contoh saja ya, di Inggris, di UK, kalau kita lihat di seputar London metropolitan area itu kan ada 5 bandara. Ya, ada Luton, ada Gatwick, ada Heathrow, ada Stansted. Di kota London sendiri kan ada London City kan, airport. Dan itu airport yang mahal kan, karena dia premium airport. Dan kamu tahu nggak itu London metropolitan area itu penduduknya, populasinya mungkin hanya sekitar 30-35 juta ya, satu kawasan besar itu. Nah, sementara kita sendiri yang tadi aglomerasi Jabodetabek, terus kemudian juga sebenarnya kan dengan kereta cepat boleh dibilang kan Jakarta Bandung ini udah nyatu kan sebenarnya. Dan itu pun juga dalam satu kawasan besar. Saya tidak melihat bahwa potensi besar ini di cover dari 4 bandara itu sebenarnya jadi masalah. Harusnya bagaimana kita kemudian dengan pendekatan yang efektif dan strategis ya, 4 bandara ini sebenarnya harus dilakukan penguatan gitu. Bagaimana kemudian untuk Halim, bagaimana kemudian untuk Soekarno-Hatta, Kertajati. Yang Kertajati ini kan kalau kita lihat Soekarno-Hatta 30 tahun yang lalu kan seperti Kertajati. Tapi apa yang terjadi sekarang di Soekarno-Hatta? Begitu padatnya ya. Jadi kita tadi mengambil istilahnya Kapten Gandos, berpikir positif untuk kemudian bagaimana terus kemudian memberikan stimulasi positif dalam konteks pengembangan, peluang itu besar. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kemudian untuk Hussein sendiri? Kami masih mengikuti arahan regulator bahwa 1 tahun ke depan kita akan tetap mengoperasikan Bandung, ya, walaupun dengan kawasan penerbangan yang bukan short jet. Tapi kan kembali lagi, ini kan nanti kita akan coba lihat dalam konteks supply demand gitu ya. Dan kalau memang kemudian kita akan memutuskan, kita akan melakukan penutupan, katakanlah secara total setelah 1 tahun, ini kan kawasan Hussein kan kita juga harus bekerja sama dengan pihak TNI AU dan lain sebagainya ya. Karena kan itu secara aset barang milik negara yang memang penguasaannya diberikan kepada Lanut Hussein Sastra Negara. Nah, jadi konteks ini menurut saya kita masih bisa melihat apakah propertinya, apakah kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat nanti juga akan melihat itu bagaimana mensinergikan ya. Karena menurut saya kawasan Hussein juga sudah cukup baik karena di situ kan ada industri strategis lain, ada PTDI ya, dan juga ada bandara sendiri ya, dan cukup banyak. Jadi maksud saya ini tentu saja butuh pendekatan strategis baru dari pemerintah yang kemudian nanti harus bisa disinergikan. Kita tetap optimis bagaimana kemudian melihat kawasan tadi menjadi satu kawasan yang terpadu ya, khususnya dalam konteks penerbangan, karena wilayahnya memang dibutuhkan masyarakat. Padahal kita juga punya ini ya, juga punya bandara lain yang kecil ya, seperti Pondok Cabe. Kemudian kita juga punya di Curug ya, di Budiarto. Itu juga menurut saya memiliki peluang ya, Cap. Jadi artinya kita juga bisa melihat bagaimana segmentasi pemilihan yang nanti juga bisa diarahkan. Seperti Kertajati kan fokus mau masuk ke Aero City kan. Dan itu juga potensinya besar. Bagaimana kawasan yang digagas Cirebon, kemudian Patimban yang sudah dengan pelabuhan lepasnya, pelabuhan samudranya, dan juga kemudian Kertajati. Di sini juga kawasan ini juga dikelilingi banyak kawasan industri seperti dari Bekasi sampai Kerawang sampai Purwakarta dan lain sebagainya. Demikian. Baik Pak, jadinya memang ya karena mungkin semakin penumpangnya bertumbuh ya Pak, sehingga Iya, perlu betul. diklasifikasi penumpangnya agar ditata dengan baik ya Pak. Saya kembali ke Pak Singgi, mohon izin Bang Jajul ya. Pak Singgi,
Di sini berapa kapasitasnya, berapa penumpang Pak per tahun Pak, nanti kapasitasnya Pak? Kapasitas penumpang pada service level A itu di 5,6 juta penumpang. 5,6 Jadi juta besar penumpang, gitu. oh iya. Sedangkan kalau kita compare ke Bandung kan sekitar 2-an ya Pak, Bandung itu 1 sampai 4 ya, karena ada pertambahan kapasitas ya Pak. Kira-kira nih Pak, bagaimana Pak dari tempat Bapak ini, dari BJB, apa saja sih Pak kira-kira potensi apa lagi yang perlu digali supaya KJT itu juga bisa semakin berkembang Pak? Nah, ini juga bicara tentang supaya KJT ini bisa berkembang lagi gitu. Memang sebagaimana yang disampaikan Pak Kapten Gandos tadi, kita perlu kolaborasi multi pihak gitu. Utamanya misalnya terkait dengan pengembangan UKM-UKM di wilayah Ciayu Majakuning dan sekitarnya, kemudian potensi pariwisata di wilayah Ciayu Majakuning dan juga Jawa Barat pada umumnya itu juga perlu juga kita kembangkan supaya itu makin menambah fungsi bandara ini sebagai pintu gerbang menuju tempat-tempat apakah itu wisata, apakah itu pendidikan di wilayah Jatinangor, Bandung, Cirebon dan sekitarnya. Terus kemudian juga untuk industri, sebagaimana juga pemerintah sudah mencanangkan wilayah Ciayu Majakuning itu akan ada namanya pengembangan rebana metropolitan ya, di mana ada 13 kawasan peruntukan industri baru yang nantinya juga pasti akan membutuhkan bandara gitu. Itu yang pertama itu. Terus yang di luar itu juga dari sisi internal bandara sendiri kita juga mengembangkan Aerocity. Aerocity kan ada 6 klaster ya, di mana klasternya ada logistik hub, kemudian juga ada teknologi kreatif center, itu mau membuat penelitian, kemudian kampus, kemudian juga ada bisnis park untuk umroh center dan sebagainya. Itu potensi-potensi di Aerocity itu juga nanti bakal dikembangkan juga. Itu untuk maka bandara ini nanti akan melayani banyak pihak pada akhirnya. Kalau sekarang memang belum terlalu ramai, tapi nanti pada akhirnya akan tumbuh juga. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam bandara sendiri juga nanti akan ditambahkan dengan ada fasilitas perkargoan ya, kita mengembangkan e-commerce hub. Terus di sisi sebelah kanan bandara juga ada lahan besar yang bisa dipakai untuk pengembangan maintenance, repair, overhaul. Di samping juga untuk industri perbengkelan pesawat lah ya seperti itu. Di luar juga fasilitas-fasilitas yang akan dikembangkan di halaman bandara, ada hotel bintang 3, hotel bintang 5, convention dan sebagainya. Itu dari sisi kedepannya ya gitu. Jadi kita memang bandara ini start dari sekarang per tanggal 29 Oktober masyarakat Jawa Barat menggunakan rame-rame dan nanti secara internal bandara sendiri pun juga ada keinginan-keinginan untuk tumbuh lagi di luar soal pertumbuhan penumpang. Jadi seperti itu Mas Mahe. Menarik Pak, karena tadi saya lihat di sini juga areanya masih luas ya Pak, masih luas buat dibangun yang Bapak bilang tadi Aerocity ya Pak. Tapi tadi saya lihat kok ada yang kebakaran itu kenapa tuh Pak, rumput-rumputnya Pak? Ada orang yang pre-wedding atau gimana Pak? Oh enggak, itu memang karena cuaca sangat panas itu juga bukan hanya di sekitar bandara, di tempat lain juga banyak juga yang terbakar dari itu. Tapi air fighting kita, PKP-PK kita siap dan terkendali Bukan dengan karena baik. ada yang pre-wedding ya Pak? Oh enggak. Gitu. Sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah akan rame di tanggal 29 Oktober. Baik, saya kembali ke PEMA Pak, mohon izin Pak. PEMA ini kan tentunya Pak, customernya AP2 kan nggak cuma Pak Bang Jajuli aja kan Pak, ada airlines Pak. Nah, dan airlinesnya kalau pindah kan tentunya ada insentif-insentif khusus yang mau diberikan. Kira-kira Pak, strategi insentifnya Pak, apa Pak? Apakah ada dari pihak operator itu memberikan insentif untuk maskapai agar maskapai juga nyaman untuk bisa pindah ke bandara ini Pak? Ya, jadi betul sekali ya. Saya sendiri dan teman-teman direksi diskusinya untuk kalau Kertajati ini gimana caranya rame dulu gitu. Dan itu penting gitu, karena kan kita butuh traffic ya. Dan rame itu berarti ada satu kemudahan yang diberikan kan. Jadi kemudahan dari sisi penumpang. Berarti kemudahan dalam konteks bertransportasi. Misalnya dari Bandung atau dari kawasan Ciayu Majakuning menuju Kertajati. Nah jadi artinya nanti apa yang disampaikan oleh Pak Singgi itu juga dibutuhkan insentif tuh. Apakah ada potongan harga tiket ya. Seperti Bang Jazli ini kan dia juga bisa diberikan banyak opsi pilihan gitu. Mau naik taksi online juga boleh masuk, ya kan? Mau naik Damri boleh masuk, naik travel boleh. Jadi ini juga kita harus dorong insentif itu. Kemudian bagi maskapai, ya maskapai tentu saja mereka akan sangat detail berhitung. Bagaimana kemudian biaya terbang atau landing dan dari ke Kertajati kan? Dan kami paham itu, apalagi di situasi sekarang ini yang memang maskapai
membutuhkan banyak dukungan juga, ya. Karena biaya operasi penerbangan kan tidaklah murah gitu ya, dan selalu berhitung. Kalau saya terbang dari Kertajati, berapa penumpang yang saya bisa angkut. Nah, oleh karena itu kami dari Angkasa Pura II sudah bicara juga atas arahan Ibu Dirjen Perhubungan Udara mencoba untuk memberikan insentif. Apa saja? Nah, insentif yang memang menjadi satu hal yang kita bisa kolaborasikan dengan maskapai. Misalnya katakanlah untuk landing fee, kemudian parking fee, ya, atau mungkin aerobridge fee dan lain sebagainya. Paling tidak membantu mereka. Kalaupun tidak semua itu menjadi sebuah komponen yang bisa menurunkan biaya dalam konteks yang besar ya. Tapi paling tidak itu adalah bagian dari apresiasi kita, bagaimana maskapai bisa hadir, bagaimana kita juga bisa mendukung dan mensupport kehadiran mereka. Dan kami dalam kesempatan ini berterima kasih kepada maskapai, karena maskapai yang hadir sudah memberikan komitmen, itu adalah AirAsia. Ya, tepuk tangan lu buat Ya. AirAsia di belakang. Terus kemudian juga Super Airjet dari Lion Air Group, kemudian juga nanti Citylink dari Garuda Group kan. Nah, tapi jangan lupa yang AirAsia Internasional, yang Bang Jazli ini terbang kan pakai AirAsia Internasional ya Bang ya. Dan kemudian nanti insya Allah akan menyusul ya Cap Malaysia Airlines. Nah, itu. Jadi artinya ini perlahan-perlahan juga kemudian kita dorong. Dan jangan lupa juga sebelumnya kan waktu musim haji kemarin Garuda dan Saudi kan udah terbang untuk mengantarkan para jemaah haji. Yang juga nanti mudah-mudahan disusul juga lagi untuk penerbangan umroh ya. Baik charter, berjadwal dan kemudian banyak hal yang kemudian kita bisa dorong. Jadi insentif dan lain sebagainya tentu saja tidak bisa dari AP2 sendiri juga. Jadi insentif juga dari banyak pihak lah. Saling mendukung, saling mensupport. Sehingga tadi prioritas kita untuk bagaimana melihat Bandara Kertajati pada satu ketika ramai gitu. Saking ramainya mungkin susah lewat. Wah, itu kan baru top tuh ya. Nah, itu. Jadi ini yang kita cita-citakan. Insya Allah bisa tercapai. Amin. Kalau ngomongin angka Pak, targetnya berapa Pak? Juta penumpang per tahun Pak? Kira-kira Pak? Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya kan pernah dicapai di Kertajati ini kan untuk pada saat kita melakukan pertama sekali ya pemindahan sebagian traffic Bandung itu di tahun 2019 dan pada saat itu dalam hitungan kurang lebih 6-7 bulan 1,5 juta hampir bisa dicapai. Jadi pada saat itu dan itu pun mungkin menurut saya dengan situasi yang masih terbatas ya. Nah kalau sekarang kalau kita lihat Bandung ini kan trafficnya kan setiap hari sekarang itu sudah di angka 18 sampai 20 kan take off landing kan. Memang agak lebih sedikit dibandingkan waktu 2018. 2018 tuh Bandung satu hari itu take off landingnya bisa 42 sampai 45 take off landing. Jadi kalau boleh dibilang Bandung belum terlalu recovery karena kan penerbangan internasionalnya kan berkurang banyak. Ada beberapa kendala juga berkaitan dengan fasilitas dan lain sebagainya. Jadi kalau kemudian kita hitung saja 18 sampai 20 take off landing itu katakanlah 90% bisa berpindah ke Kertajati. Kita optimis paling tidak kalau kita hitung secara akumulasi yang lebih normal ya untuk tahun depan. Mungkin tahun depan angka 2 juta kita bisa capai. 1 tahun ya, 1-2 juta penumpang. Padahal tadi Pak Singgi bilang kapasitas kita bisa sampai 5,5 sampai 6 juta untuk level of service A ya. Jadi kalau diturunin dikit B bisa jadi 7 juta ya. C bisa jadi 8 juta. Bandara sebesar ini kan menurut saya sangat ideal lah untuk sampai 7 sampai 8 juta. Nah, ini yang kita dorong tadi. Jadi kita tentu saja punya target jangka pendek dan kita juga punya target jangka panjang. Termasuk mudah-mudahan kita juga sedang melakukan persiapan untuk strategic partnership. Nah sekarang kan BJB sedang melakukan itu. Dan kami pun operator bandara sesuai arahan Bapak Menteri Perhubungan, kita juga akan berkolaborasi apa yang nanti terpilih sebagai mitra strategisnya PT BJB, itu akan kita ajak kolaborasi untuk menjadi operator bandara bersama-sama dengan Angkasa Pura II. Nah kita lihat nanti seperti apa dan tujuan kita satu, bagaimana kemudian kolaborasi bersama operator existing saat ini yaitu Angkasa Pura II adalah dalam rangka untuk mengekspansi traffic ya, mengekspansi traffic. Jadi traffic atau produksi it's a must, itu yang priority kita. Demikian. Baik Pak, terima kasih.
Terakhir nih Bang Jazuli nih sebagai pengguna nih Bang. Kalau tadi abang kan kita udah ngomongin dari koneksi ya Bang, dari konektivitas dari Bandung ke sini. Kira-kira Bang, ekspektasi abang terhadap fasilitas di dalam bandaranya Bang? Atau mungkin tadi kan udah dibicarakan akan ada insentif buat masyarakat, tentunya nanti pengaruhnya terhadap harga tiket Bang. Nah, kalau dari harga tiketnya gimana Bang? Kalau harga tiket dari Kertajati ke Kuala Lumpur lebih murah. Lebih murah sekarang, Bang? lebih murah. Lebih murah. Itu Ya. belum insentif ya Pak? Iya, Belum insentif Pak? iya. Banding kalau dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Oke. Iya, Oh gitu ya. Iya, jadi lebih murah kalau Lebih murah ya. dari Kertajati ke Kuala Lumpur. Dan waktunya juga lebih singkat masanya tadi Pak Bang ya? Iya, waktunya kurang lebih kalau dari Kuala Lumpur ke Jakarta cuma 2 jam. Iya. Kalau dari Kuala Lumpur ke Kertajati cuma 2 jam 20 menit. Oh, oke. Ya, tapi selalunya 2 jam 10 menit udah sampai. Oh. Ya, jadi Harap dan tiket tiket lebih murah ya. Ya tiket. Iya, benar. Nah, harapan abang tentang fasilitasnya bang, kira-kira kan ini kan kita lihat lantainya juga bersih, kemudian juga apa namanya ambience-nya juga bagus. Kira-kira apa bang? Fasilitas apa lagi yang kira-kira perlu ditingkatkan bang? Mumpung ada para Ya, alhamdulillah Operator yang pertamanya tolnya bagus. Oke. Dari Bandung ke Kertajati. nggak, fasilitas yang dalam bandara bang? Fasilitas di sini waktu parkir juga luas. Luas. Dan tadi ngantri ke kantor counter AirAsia juga gampang, senang, nggak usah nunggu lama, simple. Abang udah menggunakan aplikasi untuk melakukan check-in tadi? Udah, Sudah. sudah. Aplikasi namanya Travelin Pak? Ya, Nama aplikasinya apa? oh yang saya guna AirAsia. Oh Resia. AirAsia. Kita punya aplikasi ya Pak, namanya Travelin. Nah, itu boleh dicoba itu Bang nanti. Ya, yang saya guna cukup AirAsia. bisa check-in juga dengan menggunakan aplikasi itu. Oh, yang Oke. kalau di sini khususnya AirAsia. bandara ini belum lagi. ya Pak. Ya. Ya, baik. Terus selainnya apa Pak? Fasilitas-fasilitas yang menurut Abang kayaknya perlu ditingkatkan nih Pak, biar orang nyaman gitu ya ada di dalam Ya, bandara. jadi fasilitas ini di sini buat masa sekarang cukup ada supermarket, ada Indomaret di bawah, ada makanannya fast food chain-nya, ada Bagus. CFC. So jadi ya sangat selesa kalau dibandingkan ya di sini bersih, cahayanya bagus, jadi desainnya modern sangat, jadi bagus berbanding. Wi-Fi-nya Bang, Wi-Fi-nya. Karena penting Bang, zaman sekarang kalau tanya buat update status Pak. Wi-Fi-nya gimana Wi-Fi-nya? Ya benar, Wi-Fi-nya bagus. Wi-Fi-nya Bagus, laju. ya. berarti udah nggak ada. Berarti udah ready banget ya Pak, mau tanggal 29 ya Pak? Saya tambahkan sedikit ya. Iya Pak. Jadi kalau untuk tenan-tenan makanan dan kemudian tempat santai, lounge dan sebagainya akan segera. Jadi kita sudah, yang sekarang sudah ready aja sudah 24 ya gitu. Terus kemudian ini akan segera bertambah lagi dengan 15 tenan-tenan baru. Jadi untuk menyambut para penumpang yang akan hadir di tanggal 29 Oktober tersebut. Ini sekarang ya kalau hari kemarin itu belum terlihat karena memang belum ada penumpang, tapi sekarang sudah kita yakinkan bahwa tanggal 29 itu sudah ready semuanya. Dan ini juga utamanya juga masalah sosialisasi ini kita ke Pak Gubernur saya juga kita terima kasih sudah disosialisasikan kepada seluruh ASN, kepada pemerintah kabupaten kota dan sebagainya untuk mengumumkan kepada seluruh khalayak luas bahwa tanggal 29 Oktober itu siap dan disampaikan supaya menggunakan masyarakat Jawa Barat itu menggunakan Bandara Kertajati apakah tujuannya melalui untuk perjalanan dinas, apakah untuk bepergian perjalanan wisata dan sebagainya lewat aja Kertajati. Karena ini kita akan secara fasilitas insya Allah akan mumpuni di tanggal 29 Oktober dan sekarang juga memang sudah siap. Seperti Mantap, itu. Pak Singgi kelihatannya optimis banget ya. Mantap, kita dukung semuanya teman-teman ya. Iya, udah optimis banget nih, semangatnya luar biasa nih Pak. Oke Pak, nih saya udah dikasih kode Saya Pak. mau nyemangatin. Iya. Kita ini hobinya memberi semangat. Wih. Ya kan? Jadi hari ini pun kita bicara ini pemanasan Pak. Pemanasan, Karena ngumpul ini juga dadakan Pak. Dadakan aja rame Pak, Iya, gimana dengan baru gue infokan jam direncanakan, 10 kemarin langsung dadakan. Sekali lagi ini suatu pemanasan karena berbicara Oktober ini kan akhir. Ya. Tapi ingat Pak, sebentar lagi kita akan masuk ke Natal tahun baru. Iya, Nataru Pak biasanya. Ya kan, Season liburan itu, Pak, akhir ya. tahun tuh bukan bicara Natal tahun baru, tapi liburan sekolah, umroh juga. Iya.
tahun depan sudah kita masukin nanti Lebaran juga mendekat, haji juga mendekat. Jadi ini momentum. Jadi kami hari ini ada di Kertajati Pak ya. Insya Allah mungkin minggu depan kita di Bandung. Untuk memberikan bahwa inilah kebanggaan dari Jawa Barat dan Pak Singgi tadi luar biasa, Pak Dirut juga. Jadi kita tunggu dan selalu rangkaian-rangkaian ini bahwa Kertajati ini sudah lebih dari siap. Tinggal masyarakatnya buatlah kebanggaan di hati masing-masing. Jauh di mata tapi dekat di hati. Jadi katanya Elvi Sukaisi di alun-alun. Terima kasih hatur nuhun katanya. Cakep. Bapak kalau mau pantun kasih kode Pak biar kita cakepin, cakep. Iya. Pak Emma boleh Pak kata penutup Pak, kira-kira apa yang mau disampaikan Pak? Ya, saya rasa apa yang tadi semua narasumber menyampaikan kan menggambarkan semua tentang optimisme baik saat ini maupun masa depan Bandara Kertajati. Jadi saya rasa kita semua juga yang hadir di sini, yang juga bergabung di acara ini juga punya harapan dan ekspektasi yang sama. Nah, tinggal bagaimana komitmen kita nih untuk merealisasikannya. Karena semua rencana, semua program saya rasa sudah ada, ya. Jadi kalau nanti kita tinggal jalankan, ya, dan kemudian dari waktu ke waktu yang nanti yang akan membuktikan, tapi kembali lagi dia tidak akan datang dengan tiba-tiba atau datang dengan tanpa usaha. Tetap kerja keras lah yang menentukan. Nah jadi saya rasa kolaborasi regulator, operator, terus kemudian juga pemilik, penumpang, pelanggan, maskapai, stakeholder itu penting. Saya beranggapan bahwa Bandara Kertajati adalah bandara masa depan, bukan hanya untuk masyarakat Jawa Barat, tapi juga menjadi kebanggaan Indonesia. Dan kami selaku operator bandara PT Angkasa Pura II sangat bangga menjadi operator bandara di bandara terbesar seperti Bandara Kertajati ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Emma. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nggak adil kalau saya nggak kasih dua kesempatan Bapak. Kata terakhir, kata penutup Pak buat Pak Singgi kira-kira Pak. Yang pasti kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Menhub, utamanya juga kepada Gubernur Jawa Barat, kemudian juga kepada Angkasa Pura II sebagai operator yang sudah menangani luar biasa di BIJB, kemudian juga dari jajaran Kementerian Perhubungan seluruhnya, maskapai itu yang sudah merintis dan para influencer ini juga yang menyebarkan berita bahwa ini sudah selesai, dan utamanya juga kepada masyarakat luas yang sudah mendaftar untuk terbang melalui Kertajati. Nah kalau pesan penutup saya adalah mari gunakan bandara ini dengan fasilitas yang sudah lengkap, gunakan sebagai pilihan terbang melalui Kertajati. Itu saja. Terima kasih Pak Singgi. Dari Bang Jajuli kira-kira ada Bang kata penutupnya Bang? Saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada organizer, kepada diberi peluang untuk interview dengan bapak-bapak yang hebat ini. Ya, dan saya doakan segala urusan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Abang niat buat merekomendasikan ke orang-orang Bang untuk pengguna bandara BIJB Bang? Ya. Rekomendasi ke teman-teman Abang di Malaysia maupun di Bandung dan di Indonesia lah. Ya harus dipromosi lagi. Iya. Harus dipromosi di Malaysia di rata-rata dunia. Ya insya Allah. Ya, saya fully support. Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Kami sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Kapten Gandos, Pak MA, Pak Singgi, dan Bang Jazuli. Akhirnya saya, Andi Iza Mahendra, mohon izin diri tadi kalau boleh saya simpulkan bahwa sudah tidak ada masalah Bang. Kita tinggal digunakan saja, semua fasilitas sudah lengkap. Dari baik infrastruktur maupun fasilitas-fasilitasnya. Wifi-nya juga penting buat anak-anak milenial Pak, udah bagus. Tadi nggak ada isu dari dari Bandung ke sini, apalagi dari Majalengka ke sini tidak ada isu. Jadinya kita tunggu Pak, tanggal 29 insya Allah lancar ya Pak. Nah sebagai penutup jangan lupa kita kasih angka huruf K dulu, kemudian saya sebutkan Kertajati, gaskan. Oke Pak? Kertajati, gaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.